Baik, saya lanjut. Untuk saluran pencernaan pada ayam atau unggas, dia berawal dari rongga mulut. Kemudian rongga mulut, dalam mulut itu ada namanya lidah. Sebagaimana yang kita ketahui, fungsi lidah adalah sebagai alat pengecap atau sebagai indera perasa bagi makhluk hidup. Kemudian dari rongga mulut tersebut dilangsungkan ke kerongkongan atau esofagus, lalu diteruskan lagi ke sini, diteruskan di sini. Ini namanya proventriculus. Namanya kerongkongan atau esofagus tadi. Terus diteruskan ke tembolok. Ini tembolok. Tembolok itu berfungsi untuk menyimpan atau menampung makanan yang belum terproses oleh lambung atau usus. Untuk proses selanjutnya dari tembolok itu diteruskan ke ini namanya proventriculus. Proventriculus ini berfungsi atau merupakan lambung kelenjar yang berfungsi mencerna makanan secara enzimatis. Lalu dia akan dilangsungkan lagi ke ampela. Ini namanya ampela. Sebagaimana yang kita ketahui, ampela adalah bagian dari sistem pencernaan ayam yang berfungsi untuk menggiling makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga mudah untuk dicerna. Kemudian dari ampela kita akan berpindah ke hati. Ini yang dua ini adalah hati. Ada ayam. Ini hati. Ini hati namanya. Adalah hati. Ada ayam. Ini hati. Ini hati namanya. Fungsi hati itu adalah untuk menetralisir zat-zat racun yang terkandung dalam makanan pada saat pencernaan. Lalu dari hati kita pindah lagi ke ada yang namanya ini kandung empedu. Ini kandung empedu namanya. Kandung empedu berfungsi untuk menyimpan atau mengentalkan dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan pada unggas atau ayam. Lalu dari sini kita akan berpindah lagi. Mohon maaf tadi kita lupa, ada ini pada ayam jantungnya modelnya seperti ini. Ini jantung. Jelas kita sudah ketahui bahwa jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh, baik ternak ataupun seluruh makhluk hidup. Lalu kita lanjut lagi. Di sini ada namanya di tengah ini namanya pankreas. Ini pankreas. Dari sini dia sampai sini. Pankreas memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Di sini di lingkaran yang menutupi pankreas tadi
ada terdapat usus 12 jari atau duodenum. Duodenum ini berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di dalam organ lambung. Lalu kemudian makanan akan diteruskan lagi ke usus kecil. Ini namanya usus kecil. Ini. Mohon maaf karena media yang saya gunakan. Duodenum ini berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di dalam organ lambung. Lalu kemudian makanan akan diteruskan lagi ke usus kecil. Ini namanya usus kecil. Ini. Mohon maaf karena media yang saya gunakan atau wadah yang saya gunakan terlalu kecil, jadi kayaknya agak tidak beraturan. Ini namanya usus kecil. Usus kecil ini berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut setelah meninggalkan perut dan menyerap nutrisi. Dari usus kecil, makanan akan dilanjutkan lagi ke usus besar. Nih, sudah masuk di usus besar. Ini kategori usus besar. Ini usus besar. Di usus besar ini usus besar berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan yang telah dicerna. Terus di sini ada yang agak kehitam-hitaman, ada dua. Biasanya begini pada unggas, ada dua kehitam-hitaman ini biasa disebut usus buntu atau caecum. Ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan bakteri yang baik, maksudnya yang berada di dalam usus-usus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah saluran pelepasan terakhir, biasa disebut kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada unggas. Terima kasih atas waktunya, karena telah menyaksikan video Anatomi dan Fisiologi Tubuh Ternak Unggas.